Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cerita, kita jumpa lagi. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa di like, komen dulu ya. Bangsa Ibrani mulai bermukim di Palestina sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mereka datang ke Palestina dari Ur, kendati tidak diketahui dari mana mereka berasal sebelumnya. Nama Ibrani berarti bangsa dari seberang sungai Eufrat. Diceritakan dalam Alkitab, menurut perjanjian lama, pemimpin pertama bangsa Ibrani adalah Abraham atau yang kita kenal Nabi Ibrahim, seorang gembala yang tinggal di Ur. Abraham kemudian pergi bersama keluarganya ke Suriah, kemudian Kanaan atau yang disebut Palestina, di mana mereka akhirnya menetap. Cucu Abraham, Yakub, memiliki 12 anak laki-laki yang dianggap sebagai cikal bakal 12 suku Israel sesuai nama mereka. Setelah kematian Abraham, terjadi wabah kelaparan di Kanaan. Yakub pun membawa keluarganya mengungsi ke Mesir. Mereka lalu menjadi budak orang Mesir, hingga Musa memimpin mereka keluar dari Mesir dan kembali ke Kanaan sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Di bawah pimpinan Harun di Kanaan, mereka memerangi bangsa Filistin untuk dapat bermukim di wilayah itu dan mendirikan tanah Israel. Tradisi menyebutkan bahwa mereka menggunakan suara sangkakala untuk merobohkan tembok kota Yeriko. Sejak tahun 1020 sebelum Masehi, bangsa Israel mulai makmur di bawah kepemimpinan Saul, Daud, dan Sulaiman. Saul merupakan raja pertama bangsa Ibrani. Saul menyatukan orang-orang Ibrani menjadi sebuah bangsa. Daud menyatukan seluruh suku Israel ke dalam sebuah negara, memperluas wilayah kekuasaan bangsa Israel, dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Raja Sulaiman membangun banyak proyek raksasa, termasuk pendiri beberapa kota Bait Allah yang terkenal di Yerusalem. Sulaiman dikenal sebagai raja yang cinta damai dan bijaksana. Sulaiman membangun sebuah bait Allah yang megah di Yerusalem dengan biaya amat besar guna meletakkan harta milik bangsa Israel yang paling berharga, yaitu tabut perjanjian berisi 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Bait Allah ini menjadi pusat kebudayaan kaum Yahudi. Dikisahkan bahwa tembok bait Allah Sulaiman dilapisi dengan perhiasan mahal, dan bahwa bangunan ini dirancang berdasarkan prinsip matematika yang dipelajari dari bangsa Mesir. Menurut Alkitab, Sulaiman adalah raja yang bijaksana. Diceritakan pernah datang 2 orang wanita yang mengakui seorang bayi sebagai anak mereka. Sulaiman memerintahkan agar bayi itu dipotong menjadi 2 bagian agar kedua ibu itu memperoleh 1 bagian. Salah seorang ibu meratap dan membatalkan permintaannya. Lalu Sulaiman memutuskan bahwa wanita yang menolak pembagian bayi itu adalah ibu sang bayi yang sebenarnya. Sulaiman menyerahkan bayi itu kepada ibu yang sebenarnya. Pemerintahan Sulaiman merupakan puncak kejayaan dalam sejarah Israel. Setelah Sulaiman wafat, bangsa terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Israel dan Yehuda. Setelah pemberontakan oleh bangsa Israel, bangsa Assyria merebut Israel pada tahun 721 sebelum Masehi, dan Yahudi pada tahun 683 sebelum Masehi. Bangsa yang Yahudi terserak ke berbagai penjuru. Banyak yang dijadikan budak di Assyria. Nebukadnezar dari Babilonia lalu menumpas pemberontakan bangsa Yahudi pada tahun 587 sebelum Masehi, dan banyak orang Yahudi dibawa ke Babilonia. Selama masa pengasingan ini, sebagian besar kitab perjanjian lama dalam Alkitab dituliskan. Peristiwa ini mengawali peristiwa diaspora, yaitu penyebaran bangsa Yahudi yang berlangsung hingga abad ke-20. Salinan lukisan dinding dari Beni Hasan di Timur Tengah menunjukkan sekelompok orang Semit atau Asiatik sedang memasuki Mesir untuk berdagang. Sekian cerita kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang tentunya lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.